Lalu kalau menurut Bang Aris, seberapa besar kemungkinan gugatan yang dilayangkan pihak penggugat ini berhasil? Bagaimana potensinya? Apakah 50-50 karena kita baru awal belum melihat ke depan seperti apa? Apakah ini gugatan bisa terima atau gugur pada akhirnya? Bang Aris sendiri pandangannya seperti apa? Ya, kalau kita lihat sebetulnya ya, dari eh, gugatan yang diajukan, saya membacanya sih ini masih awal untuk Hmm. dilihat ya. Artinya, kalau yang saya pahami ya, berkaitan dengan apa gugatan ini, ada beberapa aspek yang harus kita lihat ya. Kalau saya prediksi ya, nampaknya ya, saya membacanya ini apa itu proses gugatannya ini menjadi sangat menantang untuk bisa dibuktikan Hmm. gitu. Kenapa? Karena kalau yang saya lihat itu, misalnya penggugat mendalilkan tidak memenuhi persyaratan, itu kan tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai calon wakil presiden, itu punya konsekuensi yang sangat serius. Tapi untuk ke arah sana, itu sistem konstitusi kita sangat ketat. Bukan ranah kewenangan dari pengadilan negeri. Tapi di konstitusi sudah mengatur, kalau dinyatakan seorang presiden atau seorang presiden atau wakil presiden tidak memenuhi syarat, itu mekanismenya pertama ya, ini sebagai satu harus melalui fase DPR. DPR itu ada persyaratan quorum yang menyatakan memang seorang presiden atau wakil presiden tidak memenuhi syarat. 2/3 dari anggota DPR itu harus hadir. Kemudian, kemudian 2/3 itu hadir, yang tadi hadir itu menyatakan setuju. Oke. Nah, setelah anggota DPR yang tadi menyatakan seorang calon presiden dan wakil presiden tidak memenuhi syarat, kemudian berikutnya adalah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Oke. Nah, setelah Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan memang seorang presiden atau wakil presiden itu tidak memenuhi syarat dan terbukti, proses berikutnya adalah dibawa ke MPR. Nah, MPR kemudian bersidang dan kemudian 3/4 dari eh, anggota MPR itu harus hadir dan 2/3 dari anggota MPR itu harus menyatakan setuju. Barulah proses seorang presiden atau calon wakil presiden itu tidak memenuhi syarat. Sehingga kalau tadi di salah satu petitumnya menyatakan itu, ya nampaknya sangat berat itu. Nah, kalau persoalan tentang ganti rugi, yang material dan imaterial yang jumlahnya triliunan tadi juga eh, nampaknya proses pembuktiannya menjadi sangat menantang untuk bisa meyakinkan majelis hakim. Kenapa begitu? Dalam prinsip hukum, seorang hakim itu harus memutus berdasarkan setidaknya dua jenis alat bukti. Nah, dua jenis alat bukti apa? Kita belum tahu. Ditambah dengan keyakinan hakim. Iya, itu Mas Agung. Baik, lalu dari pihak tergugat dalam hal ini adalah Wapres Gibran dan juga KPU. Apa yang mereka bisa tunjukkan agar gugatan ini bisa dimenangkan? Apakah dokumen yang menyatakan bahwa ijazah Gibran sudah distandarisasi atau sudah disetarakan? Atau seperti apa bentuk bukti agar mereka ini bisa memenangkan gugatan ini, Bang Aris? Ya, tentu saya yakin KPU sebagai salah satu tergugat Hmm. dalam proses tahapan eh, pemilihan presiden dan wakil presiden itu kan melalui proses yang cukup panjang ya. Hmm. Nah, salah satunya adalah pada saat fase pendaftaran. Nah, Hmm. pada saat pendaftaran itu kan ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon presiden dan wakil presiden itu waktu-waktu itu. Kemudian ada tahapan verifikasi, yang apakah calon presiden dan wakil presiden pada saat itu memenuhi syarat atau tidak. Nah, saya yakin fase-fase itu adalah fase di mana dilakukan oleh penyelenggara pemilu sebelum diumumkan siapa saja
calon presiden dan wakil presiden yang memenuhi persyaratan. Nah, saya berkeyakinan nampaknya dokumen itu kan pasti ada lah di KPU ketika melakukan proses itu. Sehingga kalau toh kemudian ada pihak yang menggugat, dalam pandangan saya ya tinggal bukti yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu itu ditunjukkan apakah memang eh, Wapres Mas Gibran itu punya persyaratan yang seperti yang didalilkan itu. Nah, kalau pandangan saya memang setahu saya syarat ijazah itu tidak harus dari Indonesia, tapi yang penting itu adalah sudah diakui setara dengan pendidikan di Indonesia. Gitu. Baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.